Biar orang Jawa bilang Samadionnya cukup segini. Cukup di Jogja saja, tidak usah ke Betul, Jakarta kan gitu. betul. Ada ya? Ada. Kayak sekarang dia nggak nyuci karena kamu besok syuting jadi banyak kayak gitu. Besok aku nyuci bajunya besok kayak gitu. Ntar bagian ngelipetin aku kayak lebih ke bagi-bagi aja sih. Kerjasama bener. Kalau satu doang masih jomplang nih, masih belum bisa. Jadi memang harus 1, 2 gerak gitu. Jadi lebih ke situ. Terus ketiga balik lagi itu kalau kita ini kan masih di level yang bekerja itu ngikut orang, ngikut di suatu perusahaan kayak gitu. Nanti ketika one day ternyata kita mau balik setelah kita rehat, itu susahnya sekarang minta ampun. Oke, kembali lagi di Rumpi Asik. Tetap bersama ibu yang berganti kaos putih. Nyaru gak sih? Coba dilihat dulu, guys. Aman ya? Aman Atau ya? cuma kelihatan Cuma tangan doang. Atau jangan kelihatan kaki doang. Badannya, seneng dong, badannya gak kelihatan. Aduh, gimana sih? Harapan semua Marita itu yang gemoy-gemoy, kesaru maksudnya. Oke, ini sekarang kita mau ngebahas sesuatu hal yang menarik sih. Ya, betul. Menarik ya. Yang lagi ini gak sih, viral gak sih, lagi hit juga gak sih? Ya sebenarnya sih maksudnya ini pasti topik yang dibicarakan semua ibu-ibu sih. Cuman maksudnya agak beda mungkin ya. Ya gitu ya. Mungkin itu sekarang lagi ada viralnya. Ya, lagi ada yang membahas itu. Lagi rame-ramenya. Kita tuh lagi mau ngebahas nih. Ini guys, tukeran posisi. Posisi apa nih? Tergantung di stylenya malam atau enggak di podcast. Posisi apa nih yang ditukar? Posisi antara suami istri. Loh, lebih ini lagi ya. Makanya kalau dengerin episode ini jangan malam-malam dah. Dan jangan terputus. Awas aja ini yang tim kreatifnya langsung potong-potong dia. Posisi suami istri apa nih ya? Nah, ini guys, posisi suami ada di rumah. Betul. Ya, ngurusi rumah tangga, dan istri yang bekerja di luar rumah. Ya. Nah, itu gimana nih? Coba kita ini nggak bertanya-tanya, bukan ini ya berarti ini kita cuma ngobrol aja sih, ngerumpiin, mengomentari, padahal ya belum tentu di dunia nyata kita juga begitu ya. Walaupun kita bener, emak-emak yang keluaran, saya keluar dan dirimu juga keluar kan? Bener. Oke, gimana tuh? Ya karena sebenarnya kan maksudnya dulu kita kan sempat kemarin itu lihat ada satu postingannya di podcastnya Jennifer Badim bahwa dia ngomong kalau misal dia ada tuker posisi tuh sama si Irfan Badim sekarang gitu. Dan ya kalau menurutku ya, kalau aku sih lebih setujunya itu balik lagi ke posisi masing-masing, komitmen masing-masing gitu ya Mbak ya. Karena kan tiap orang beda-beda, maksudnya satu rumah tangga dan satu rumah tangga yang lain beda-beda. Benar nggak sih? Maksudnya ada yang misal nih kenyamanan kan beda. Betul. Antara rumah tangga satu dengan yang lain nyamannya gimana gitu. Betul. Secara ekonominya juga berbeda. Ada yang mengharuskan dua-duanya jalan, ada yang mengharuskan salah satu jalan aja udah tercukupi gitu. Betul. Dan cukup pun menurutku banyak. Ada yang cukup dengan ya menurut dia begini aja dia cukup Samadionnya. Biar orang Jawa bilang Samadionnya cukup segini. Cukup di Jogja saja, tidak usah ke Jakarta kan gitu. Ada ya? Ada yang begitu. Aku harus di Jakarta nih. Iya, harus mengejar gaji yang 2 digit, 3 digit. Aduh. Ya, Jogja seberapa sih gitu. Ya, cukupnya beda-beda juga gitu sih. Ada ini plafon orang beda-beda ya. Ya, betul sekali. Ukurannya beda-beda. Nah, itu kalau menurutmu suami di rumah nggak kerja ya suaminya tidak bekerja, dia tuh benar-benar tukar posisi loh, bukan berarti suami kerja di rumah, bukan loh ya. Suami mengerjakan semua urusan rumah tangga, termasuk ngomong anak, termasuk masak, dan istrinya yang keluar. Ya. Kalau menurut aku ya itu tadi balik lagi ke komitmen dan gimana kebutuhan tiap rumah tangga. Karena mungkin bisa jadi misal satu aja berjalan cukup. Tapi ada juga yang kayak istilahnya dulu, yang aku pernah bilang nih katanya, istilahnya itu kayak kalau zaman sekarang itu nggak bisa sekel kiwo sekel tangan kaki
kanan, kaki kiri nggak jalan tuh nggak bisa gitu. Nah itu balik lagi ke harmonisasi harus keduanya. harmonis dua-duanya, artinya dua-duanya harus bekerja gitu loh. Ya itu balik lagi ke ke kondisi dan ke komitmen tiap pasangan itu seperti apa kalau aku. Kalau misal nih ya memang ya kalau di negara kita kan Mbak maksudnya masih patriarki banget. Betul. Jadi konsepnya itu harus laki-laki yang bekerja, harus laki-laki yang Loh, dia tulang mencukupi. punggung kok. Betul. Bukan Tapi tulang rusuk kan. Kembali ke tulang-tulangan. itu kayak gitu. Tapi kalau menurut aku, balik lagi menurut aku ya tergantung aja, sah-sah aja. Kita kan nggak pernah tahu. Kayak misal si ibu satu pernah bilang siapa tahu memang rezekinya lagi dititipkan melalui perempuan, ya kan? Istri, ya nggak bener nggak kayak gitu lagi dititipkan ke istri. Bener, kita nggak pernah tahu. Dan kalau si istrinya ikhlas, suaminya ikhlas, ya sudah gitu loh. Masalah. Betul, gitu ya. betul. Tapi masalahnya sekarang ini adalah kalau norma ya. Ya, membicarakan ya, norma betul. masyarakat kita, ya gitu ya. Ya lanang metu no. Ya. Lanang kok ning omah. Nah itu kalau aku sih sebenarnya lebih ke balik ke posisi masing-masing, kuat kagak kayak gitu maksudnya. Kalau aku mah udah bodo amat ya, karena gini, kalau aku prinsip dasarnya ya yang ngerti tentang diri kita, tentang rumah tangga kita, tentang kahanan kita ya cuman kita gitu. Yang pasti gimana caranya harmonisasi itu berjalan. Maksudnya harmonisasi itu begini Mbak, kalau misal balik di luar dari siapa yang bekerja, kalau aku dan pasangan berkomit, semuanya kalau masalah rumah tangga ya udah kita bareng-bareng aja gitu. Contoh ngasuh anak. Kalau dulu kan, apalagi kalau orang tua aku sendiri masih ngasuh anak, ya ngasuh anak Ibu harus lah. kamu kayak gitu kan. Kalau orang tua aku masih, papaku masih kayak gitu banget. Ngasuh anak itu anak itu harus sama ibu gitu. Tapi kalau aku punya pendapat beda Mbak Sari. Kalau aku mau siapapun yang bekerja, ngasuh anak tetap harus berdua. Karena yang butuh bonding sama anak itu kan bukan cuma ibu. Iya kan? Bener kan? Anak itu juga butuh figur bapak gitu. Anak itu juga butuh bonding sama bapak, butuh main sama bapak. Butuh artinya dia tuh butuh kenangan-kenangan masa kecil yang dimana bapaknya, walaupun mungkin dia nggak inget, tapi jangan salah, alam bawah sadar kita itu ini semua kan, maksudnya merekam itu semua. Jadi gimana dia nyuapin anaknya gitu. Jadi kalau aku sama pasangan sih kebetulan kalau masalah domestik ngurus anak ya udah kita bagi-bagi aja. Misal nih aku harus keluar pagi-pagi, ya udah berarti sama aku, mandinya nanti sama suami, nanti semuanya sama suami, nanti balik gantian, aku balik, aku jagain anak sambil kerja di rumah, nanti suami yang ganti kerja keluar. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya itu tadi balik ke kebutuhan masing-masing kayak gitu sih. Bisa kira-kira nggak dari segi si anak itu ya, misalnya ngelihat bapaknya di rumah, ibunya bekerja, terus dia melihat teman-temannya, dia berbeda. Itu misalnya anak masih TK belum ngerti ya. Tapi kalau sudah saat dia SD, kan ada pertanyaan tuh di teman-temannya, gitu loh. Nah itu kira-kira mempengaruhi psikologis anak nggak? Ya. Dengan bapaknya di rumah, ibunya kerja. Tanya ibu psikologis. Kalau aku dulu pertimbangan kenapa akhirnya misal kalau yang bekerja aku aja cukup. Sekarang kalau aku kan orangnya nggak masalah nih ya Mbak. Maksudnya kalau aku orangnya nggak masalah gitu. Tapi balik lagi kalau aku pertimbangan aku ada di situ. Kalau bapak nggak kerja, karena commonnya masyarakat kita itu laki-laki yang bekerja. Si imam ya. Betul. Imam keluarga inilah. Nah akhirnya aku sepakatnya sama-sama ya kita berdua harus gerak gitu. Karena satu yaitu nanti suatu saat, kalau dia maksudnya kita ada rezeki, kemudian dia hidup di lingkungan yang terbuka anak-anaknya, yang artinya anak-anak kecil pun, ya anak-anak sekarang beda ya Mbak ya, sama zaman dulu ya kan. Kalau anak sekarang kan maksudnya lebih kritis, lebih terus dia bisa hidup di lingkungan yang terbuka, dilalai rezeki. Terus pengamat lagi. Betul. Kepoan karena anak-anak zaman sekarang pengamat banget. Oh si A ini dianterin bapak ibunya, oh ini bapaknya aja nih. Terus yang ngambil, kalau masalah nganter nggak masalah ya. Bapak ibu bisa gitu ya. Bapak sebelum ngantor bisa nganter, tapi saat ambil rapot ya lebih ke kayak ambil rapot, aduh. Pertimbangan kayak gini, maksudnya bapakmu kerja apa sih kayak gitu. Itu kalau aku sama pasangan aku yang kayak kami pertimbangkan itu di situ. Makanya that's why kenapa akhirnya kita sepakatan ya udah kita sama-sama jalan gitu. Karena kalau misal aku pun di rumah, aku tuh bukan tipikal ibu rumah tangga. Langsung pelan ngomongnya ya. Enggak, maksudnya kadang ada perempuan yang nyaman di rumah, kemudian ngurusin semua. Kalau aku kebetulan enggak, memang pecicilan. Tidak bisa diam di rumah. Tidak bisa diam di rumah. Aku emang gitu. Jadi maksudnya bukan pengen eksis ya, ya emang
aku emang basically-nya orangnya begitu gitu. Dan ya kebetulan ekonomi juga memang menuntut harus berdua, dua-duanya harus cari, memang masih di posisi seperti itu. Ya udah kita sepakatan itu. Kemudian pertimbangan kita selanjutnya itu nanti kalau anak udah gede, iya kalau kita bisa nyekolahin di lingkungan yang akhirnya enak gitu, bisa paham. Tapi kan nggak semua orang begitu. Rata-rata masih bapakmu kerja apa? Bapakku polisi, kayak zaman dulu ya. Masih ada kayak gitu. Bapakku kerja ini, bapakku kerja itu. Yang dalam artian itu walaupun misal zaman sekarang kan bisa tuh misal suami di rumah, bapakku punya passive income kok, gitu-gitu bisa aja gitu. Tapi yang penting maksudnya pertimbangan kita itu lebih ke situ juga sih Mbak. Maksudnya bapaknya paling nggak harus punya judul, ya ibunya punya judul. Tapi balik ke rumah, ya semua urusan domestik sampai sekarang. Kalau aku dan suami itu bagi-bagi, dia bagian nyuci baju, nanti tetap aku berdua equal ya. Betul. Aku yang bagian nanti masak, pokoknya memasak aku, terus ntar bagian bersih-bersih berdua. Kadang pagi dia, karena pagi kan aku nyiapin sarapan segala macamnya, jadi dia bagian bersih-bersih kayak gitu. Terus kayak sekarang dia nggak nyuci karena kamu besok syuting jadi banyak gitu. Besok aku nyuci baju besok kayak gitu. Ntar bagian ngelipetin aku kayak lebih ke bagi-bagi aja sih. Kerjasama bener. Karena bagiku itu kayak ngasih pendidikan ke anak juga gitu loh. Jangan sampai dia ngelihat kok kayak bapakku nggak ngapa-ngapain, cuman main HP doang kayak gini kayak gitu. Terus menimbulkan empati juga. Ya finally yang aku rasain sekarang ke anakku, ketika kita bersih-bersih dia ikut bersih-bersih gitu. Walaupun masih 2 tahun yang bukan bersih-bersih dan malah jadi berantakan. Tapi dia ngerti ya? Iya, dia tahu. Dan dia tahu misal, ayo udah selesai mau bobo, kalau mau bobo bersihin dulu mainannya ya, walaupun bersihinnya yang satu ditaruh sana, yang satu taruh sana nggak sebar jelas itu gitu. namanya. Sebar. Gitu sih Mbak. Iya. Cuman ya itu kembali lagi ya bahwa kalau dikomentarin orang mungkin tetangga kita gitu ya. Nggak usah didengar deh kalau aku ya. Ya mungkin bisa sih. Masalahnya maksudnya dirimu bukan ibu PKK. Di sini adalah kalau ada ibu PKK yang harus berkumpul. Sebenarnya sih ada juga Mbak. Dulu waktu aku masih baru-baru lahiran aku kan pulang gitu dan sering kumpul gitu deh. Ya aku cuman kan posyandu pasti kalau PKK nih ya. Posyandu. Iya. Terus pertemuan masih, PKK. Aku ikut juga. Terus pertemuan toga. Ini kan ada tuh pertemuan toga kayak gitu. Sebenarnya sih balik lagi ke gimana kita pasti sikapin tanya, aja sih. Kan bapaknya anak-anak ngapain sih di rumah gitu misalnya atau gimana gitu. Kalau aku gini sih Mbak, soalnya ya balik ke orang ya. Kayak kita pro kontra sih. Iya. Balik ke orang. Kalau aku bapaknya ngapain? Kadang kalau misal lebih sepuh gitu ya aku jawab, iya gitu. Iya begitu deh gitu. Dalam hati ya lu juga gua jelasin juga nggak jelas ya udah iya aja, senyumin aja. Tapi kalau misal nih seumuran, ngapain ngepet di rumah, nape loh? Enak kan suami gue kayak gitu. Kalau aku gituin gitu. Karena ya itu karena pusing sih Mbak, aku pusing ngedengerin komentar orang, pusing. Jadi kayak ini ada sih, maksudnya ada juga ya kasus yang dia harus keluar. Jadi ada tuh laki harus keluar kan kayak gitu. Jadi dia kadang-kadang kalau hidup dengan mertua, hidup dengan keluarga lain ada ketidakkenyamanan pas dia saya bertukar posisi misalnya ya. Ini kalau misal rumah sendiri tidak masalah gitu. Kita bisa sesuka hati mengatur. Tapi kalau saat kita tinggal dengan keluarga lain, keluarga kita sendiri, entah itu ibu kita atau dengan saudara kita yang lain, tiba-tiba ini yang suami nggak keluar nih dari kandang. Apa sih? Ada temanku juga digituin soalnya. Terus istrinya yang keluar setiap hari gitu kan bekerja. Nah itu sulit lagi tuh kayak gitu. Ya makanya kalau balik lagi ke kondisi masing-masing gitu. Cuman kalau aku sih lebih ke yang aku perlu highlight di sini sih Mbak Sari ya. Ketika kita memutuskan untuk siapa aja ya, suami mau istri, misal aku pengen rehat dulu deh dalam bekerja gitu. Itu kan juga suatu keputusan. Ya, betul. Poin penting kan di situ. Bisa sah-sah aja menurut aku. Tapi yang harus kita ingat sekarang, balik lagi bekerja atau enggak, satu kalau pertimbangan aku kenapa dua-duanya jalan ya, satu kita nggak ngerti umur ya kan Mbak, ya kan, satu kita nggak ngerti umur, tahu-tahu tiba-tiba aku mati duluan kalau suamiku nggak kerja kan anakku gimana kayak gitu, betul. Itu atau misal suamiku doang yang bekerja, aku nggak kerja, terus ntar tiba-tiba ada yang mati duluan, kita nggak pernah tahu umur, nggak pernah tahu keadaan, nggak pernah. Betul. Itu gimana gitu loh. Aku sih pertimbangannya di situ kalau di aku ya. Terus kalau misal nih ya udah nanti kan misal ya nauzubillah min zalik ya ibaratnya ada something yang terburuk terjadi gitu. Kan kita bisa bekerja lagi. Masalahnya sekarang dunia kerja itu nggak kayak dulu, betul nggak? Betul nggak pemirsa? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Karena kalau dulu tuh maksudnya gini.
dulu emang kerja itu harus di kantor, tapi ketika kita nge-play lamaran itu masih banyak kesempatan, ya nggak Mbak Sari? Benar. Kalau sekarang saingan kita banyak, yang baru fresh graduate aja banyak. Iya. Terus setiap tahun itu gelombang itu. Betul. Dan apa ya, maksudnya habit kerja itu di budaya kerja di sebuah perusahaan sejak pandemi itu bergulirnya tuh cepet, perubahannya itu cepet banget. Dari kita budaya kerja misal dulu berapa tahun yang lalu ketika aku kerja dengan kemampuanku yang begini cukup. Nah ketika aku di akhir 2019 aku kan mulai masuk ke kantor lagi. Nah itu ternyata beda banget budaya kerjanya, dan itu ternyata udah cepet adaptasinya. Sekarang itu banyak toolsnya, sekarang itu banyak, belum lagi saingannya luar biasa gitu. Itu tuh banyak. Terus oke lah, misal kita mau ya kan kerja nggak, kalau zaman sekarang nggak harus ikut perusahaan kan, bisa tuh misal kita jualan online atau apa. Tapi namanya kita punya satu kebiasaan bekerja, kan kelihatannya simpel, jualan online doang, tapi kan itu tetap butuh konsisten, butuh komitmen, butuh sebuah sistem, disiplin juga iya. Disiplin. Kalau nyantai-nyantai ya nggak akan tertarget. Kalau misal kita kebiasaan nggak kerja, itu ngebangun pola bekerja itu juga setengah mati. Sebenarnya sih di situ pertimbangannya sih. Iya, pertimbangan tidak bekerjanya ya. Betul, gitu. Karena kan kalau misal kita ngelihat balik lagi ke Jennifer sama Ivan, ya kalau mereka mah diem aja jadi duit gitu. Kecuali kalau misal aku ya kayak Dana, diem aja senyum doang jadi duit gitu. Aku lagi malas kerjaan sekarang gitu. Lu senyum-senyum aja depan kamera gitu. Senyum aja ting gitu jadi duit ting. Tapi masalahnya enggak, masalahnya kalau maksudnya itu mau diimplementasikan ke Dana itu belum bisa sekarang gitu loh ya. Satu tadi masalah judul anak, nanti kalau misal ketemu sama temennya paham nggak tuh gitu. Iya kalau bapaknya Ivan Badim mah semua orang mah kenal ya. Oh iya bapakmu nggak kerja namanya Ivan Badim gitu, lagi ya, berhenti gitu. bola. Nanti kalau ada bola kan ada orang semua tahu pesepak gitu. bola kan kayak gitu. Tapi kalau kita siapa lu? Lebih ke situ sih. Terus kalau misal di kondisiku juga yaitu kalau satu doang masih jomplang nih, masih belum bisa. Jadi memang harus 1, 2 gerak gitu. Jadi lebih ke situ. Terus ketiga balik lagi itu kalau kita ini kan masih di level yang bekerja itu ngikut orang, ngikut di suatu perusahaan kayak gitu. Nanti ketika one day ternyata kita mau balik setelah kita rehat, itu susahnya sekarang minta ampun. Bahkan misal nih kemarin ada perusahaan yang maksudnya perusahaan kita itu jatuh, tiba-tiba kita kena layoff, itu aja pusing udah. Kita mau kemana lagi nih? Mau ngeplay lagi? Udah yang dicari fresh graduate kayak gitu kan. Sedangkan udah susah tuh. Udah susah. Sedangkan kalau orang ngelihat CV kita udah kader duluan, wah ini pasti mahal. Apalagi kalau gitu. kita misalnya itu kayak tadi vakumnya terlalu lama. Betul. Ya kebiasaan itu tadi, kebiasaan bekerja udah itu disiplinnya, habitnya. Betul. Terus perusahaan juga mikir-mikir ini ngapain aja vakum, vakum segini lamanya, betul. Kayak gitu kan pasti dia ogah juga make. Iya. Udah terlanjur. Sebenarnya sih pria di rumah itu aku sih nggak masalah ya. Tapi asal mengerjakan sesuatu juga gitu loh. betul. Berkarya dan menghasilkan sesuatu hal. Dia di rumah nggak masalah. Misal istrinya PNS harus ngantor, sedangkan dia oke lah ngerjain yang di rumah ngapain kayak gitu ya. Kan secara kerja secara di rumah juga sudah banyak sekarang. Iya, biasa dan banyak kesempatan. Sekarang itu lebih kayak apa maksudnya? Lebih banyak kesempatan asal kita kreatif gitu loh. Nah, sebenarnya yang kita butuhin cuman itu kebiasaan kita itu. Kalau kita udah kebiasaan nggak ngapa-ngapain, ketika kita mau mulai lagi itu ya tergantung balik lagi. Sekarang perempuan juga kalau di rumah nggak hanya ngerjain itu, maksudnya nggak hanya ngerjain pekerjaan rumah tangga, masak, belanja dan ngurus anak. Sekarang banyak online shop. Betul. Yang dikerjakan emak-emak. Betul, IRT. Jadi afiliator bisa, afiliator jadi bener. Dropshipper bisa, gitu. Yang cuman modal HP doang. Iya, bahkan temen aku tuh kayak yang dia tuh ngumpulin teman-teman gitu ya di satu WhatsApp group gitu, terus dia langsung open PO dan itu tuh laris gitu loh. Dan dia sambil jagain anak nggak masalah gitu. Sebenarnya kita cuman butuh kebiasaan sih Mbak kalau aku. Jadi sebenarnya garis besarnya dibanding siapa yang harus berhenti sebelum kita memutuskan berhenti untuk tidak bekerja, sebenarnya itu sih yang harus kita pertimbangkan itu juga. One day apakah kita mau mulai bekerja lagi, karena kebiasaan-kebiasaan itu juga harus kita adaptasikan dengan dunia kerja yang sekarang apapun itu ya. Maksudnya entah itu jualan, entah itu apa gitu sih Mbak. Karena memulai start dari awal tuh sangat sulit. Betul, susah. Saat dia vakum, anggaplah
ini lagi tidak bekerja Ya, gitu ya. ya, Terus ya. vakum di rumah, Ya, betul. memulai dari awal lagi Ya. itu kayak orang puasa Ramadan hari ya kan benar puasa Ramadan hari pertama masih minta ampun, tapi coba jalan udah seminggu, udah kita melayang kemana-mana lagi kan istilahnya kayak gitu. Tapi maaf ya nih coba Bapak pimpinan podcast saya besok Ramadan jangan suruh ngomong ya. Tolong ya, banyak di save ini tabungannya untuk Ramadan. Aduh, suruh ngomong lagi, aus dong. Ntar aus lagi, ntar kita kayak gini, ini nggak ada. Iya, nggak ada airnya tuh. Jangan, tapi udah dicuci kok. Aku yang nyuci. Gitu sih Mbak. Itu sih Mbak. Maksudnya kalau dari aku poin pentingnya itu di situ. Jadi sebelum kita memutuskan, maksudnya satu aja yang bekerja gitu. Cukupnya mungkin cukup. Tapi ya itu, apakah kedepannya kita mau bekerja lagi nggak? Kalau misal gitu. Itu apakah selamanya kan nggak mungkin betul. Ya. Kita julid banget kayaknya sama pria-pria yang di rumah. Gemes, saya gemes ngeliat pria-pria di rumah. Kalau di rumah kalau misal masih mau megang sih itu oke Mbak. Kadang masih ini. Cuman kadang gemesnya itu kalau misalnya ngelihat ada yang di rumah doang terus nggak ngapa-ngapain. Bener-bener ya udah istri yang kerja, dia juga nggak ngapa-ngapain. Maksudnya cuman di rumah cuman leha-leha, cuman main game ibaratnya kayak gitu. Itu yang parahnya seperti itu sih gitu. Kecuali kalau dia membuat game itu sih nggak masalah ya. Dia main game. Nah, kalau dia buat game kan dia yang konsumtif lah akhirnya, artinya konsumtif. Sebenarnya sih kalau aku lebih ke kayak gitu sih. Bahkan kalau di aku ya, kalau di keluarga aku sendiri ya, itu ketika kita sama keluarga, biasanya kan kayak kemarin aku lihat tuh, pas waktu kita pergi bareng kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ibunya sibuk nyuapin anaknya, bapaknya nonton YouTube kayak gitu. Kalau di aku sih komitmennya aku sama suami nggak ada kayak gitu. Jadi ketika di resto ya udah, kalau misal tibanya aku yang nyuapin, paling suamiku kayak nyepain ini oh ya begini, terus ini mau apa, mau minum kayak gitu. Jadi konsen kita sama anak gitu, anak juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada yang timpang, maksudnya harus ini perempuan, harus ini laki-laki kayak gitu. Kalau di keluarga aku ya. Udah nonton YouTube, diajak ngomong nggak nyambung. Iya, terus udah gitu ini lempar bubur bayi tuh. Kalau aku kan lempar sih ibunya nyuapin gitu ya, anak ngompol gantiin pampers, terus suaminya nonton YouTube. Ya itulah bapak-bapak, kalian harusnya bersyukur. Coba kalau aku langsung gini. Udah mau dikubur di mana? Langsung to the point. Ya, kalau suami kayak gitu, mau dikubur di mana nih sekalian? Kejam ya. Jiper semuanya. Serius sih, ya itu. Karena impact besarnya itu ke anak juga gitu. Iya betul kan. Karena dia akan melihat ya. Iya. Anak itu pemantau, peniru. Iya, betul. Apa yang dilakukan bapaknya, apa yang dilakukan ibunya, ya sudah seperti itu. Dan kebetulan kalau anakku kan cewek ya. Even anakku cowok pun juga mungkin aku akan karena nanti ke depannya dia kan akan mencari cowok yang seperti yang dia lihat loh. Iya. Masalahnya kalau bapak kebanyakan di rumah, betul. Cuman nyapu ngepel ya. Maaf ya. Bukan berarti yang bapak-bapak di rumah ini itu ya, cuman ya tetap aja kupikir harus ada yang dikerjakan, harus ada yang dikaryakan, entah itu dia melukis misalnya, terus dia jual, atau dia fotografer yang di rumah, foto food ya sekarang ya. Fotografer food tuh ada ya di rumah, dia motret-motret itu terus dijual. Itu ada kayak seperti itu pekerjaan-pekerjaan yang di rumah. Banyak sekarang karena banyak pilihan sih sekarang ya. Sekarang malah ini. Kemarin itu ada narasumber yang namanya Mbak Imot ya. Halo Mbak Imot. Itu dia cerita kalau suaminya sekarang di rumah kerjanya itu ngurusin klub bola. Klub bola apa ya saya lupa, pokoknya klub bola ini tanding di mana, dia yang ngurusin semua dari fans, dari tiket, dari apa gitu. Tapi itu di rumah, nggak kemana-mana. Gitu. Ya karena memang kalau di rumah itu emang maksudnya beda banyak sih Mbak. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Ya itu balik lagi ke kondisi masing-masing gitu. Karena kan zaman sekarang ada juga passive income ya namanya gitu. Iya, maksudnya kayak orang di rumah kelihatannya aja suaminya nggak kerja, padahal dia punya passive income, kita nggak pernah tahu gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi atau mungkin ada yang dia lakuin memang dia di rumah gitu. Jadi memang kita nggak bisa judgement 100% gitu. Betul. Ya itu tadi balik ke kebutuhan dan ke komitmen setiap keluarga masing-masing. Kalau menurut aku ya kayak gitu. Betul. Ya kan? Tetap yang namanya komitmen antar dua manusia ini yang utama sih. Tapi kadang kalau aku sendiri yang orangnya nggak bisa diem, kadang juga
kalau Gatel. bingung di rumah. Iya, maksudnya mau ngapain sih, kayak dulu sempet aku posisi nggak kerja gitu. Maksudnya kayak aku kadang kan suka nganggur dulu deh, capek gitu ya. Iya. Terus Enak banget lu ya begitu ya. dulu kalau sekarang nggak bisa. Nganggur Dulu mah masih terusan. gitu. Mau kerja Udah enak capek. lagi banget. Bahkan dipanggil dan ini ada malas enggak lah, lagi capek lagi pengen istirahat gitu. Namanya dulu hidup masih suka-suka ya. Tapi ya tetap aja begitu capek sehari terus ya udah tidur sehari doang terus gitu. Tuh ngapain? Emang enak. Ternyata dia tiduran doang lele gak enak. Kalau aku gitu, terus ngapain dia? Kayak cepet jompo deh begitu tuh. Terus kayak yang langsung ngidein bikin ini, yang akhirnya entah bikin apa. Akhirnya berpikir juga kan. Iya, akhirnya apa gitu. Dan suamiku juga sama gitu. Pernah di titik itu yang terus dia tuh ngapain dia? Terus ngapain dia? Akhirnya dia mau cari kerja yang sampai ya udah sih kalau emang lagi nggak ada mungkin ya dulu sih sahabat saya si Bu Dewi ini yang ngomong gitu ya udah sih mungkin ya udah pelan-pelan aja. Tapi dia tuh kadang ngapain ya? Akhirnya ya udah dia nyapu, ngepel, ya semua urusan rumah lah ibaratnya itu selesai sama dia gitu. Ini gitu. Seperti tetap saat pusing zaman-zaman juga. kuliah dulu ya. Ada tuh temanku tuh pengen nyoba cuti kuliah. Dia kan capek ya kuliah tugas ini kayak lelah sekali saat itu sebagai anak kuliahan yang beban hidup sepertinya seberat-beratnya manusia tuh. Gue mau cuti katanya. Aku bilang ya udah dicoba lah. Ternyata dia juga bingung saudara-saudara. Di kos-kosan dia cuman ngapain ya, gue cuman makan tidur gitu doang gitu. Zaman itu belum ada HP. Oh iya benar. Kan? Iya benar. Hanya nonton TV. Iya, bingung juga sih. Dan akhirnya dia kapok setelah itu. Gue mau kuliah aja gitu. Emang enak jadi pengangguran? Nggak enak lah, nggak ngerjain apa-apa. Itu mempercepat kematian kalau aku bilang. Kita jompo mendadak. Pun kalau misal ada ibu-ibu yang memutuskan di rumah, istri yang ibu rumah tangga aja, itu tetap pekerjaan. Luar itu biasa pekerjaan. kalau ibu-ibu di rumah tangga ya. Ibu itu nggak akan pernah kelar tuh pekerjaan. Nggak akan pernah kelar. Terus dari pagi sampai pagi lagi. Betul. Itu pun pekerjaan. Dan ya balik lagi, maksudnya sebelum memutuskan itu yang perlu diingat kalau aku ya itu apakah nanti mau udah ikhlas selamanya seperti itu. Jadi bapak rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga kayak gitu bapak ya. rumah tangga atau ibu rumah tangga ya. Itu satu, udah ikhlas belum. Terus kemudian karena ya itu karena beda banget Mbak, zaman sekarang sama zaman dulu gitu. Zaman dulu kalau kayak tadi kita bahas nggak ada namanya baby blues atau bapak blues. Kalau zaman sekarang banyak gitu loh, maksudnya kasus-kasus kayak gitu tuh banyak gitu. Dan dunia kerja ya nggak kayak dulu. Kalau dulu paling ya kerjanya begitu continuous itu aja dilakuin. Kalau sekarang kan lebih dinamis gitu loh. Betul. Aku pun karena aku merasakan gitu, ternyata anjir masuk kantor ternyata begini ya, maksudnya beda kayak dulu. Dan itu akhirnya harus adaptasi yang luar biasa gitu loh. Sama yang baru-baru muda nih ya, baru-baru betul, lulus. Apalagi sekarang nih anak-anak muda itu kan kreativitasnya luar biasa. Luar biasa, imajinatif. Kreativitasnya, terus solusinya bener. Maksudnya mereka itu kayak semangatnya itu tinggi juga gitu loh, semangatnya tinggi. Jadi maksudnya ketika kita misal nih kita akhirnya memutuskan kembali bekerja, terus akhirnya masuk ke dunia kerja lagi, ya nggak usah ngomongin Iva Badim lah. Kalau dia ya itu tadi senyum aja jadi duit gitu. Sedangkan kalau kita kan maksudnya masih di posisi yang harus masuk lagi gitu, yang artinya sama orang lagi. Nah itu tuh banyak adaptasi yang harus kita lakukan, entah itu dari cara kerja, dari belum lagi adaptasi budaya perusahaan, ya belum lagi sama anak muda gitu. Kecuali beda kalau misal kita ya udah memutuskan berumah tangga, aku udah punya passive income, dan passive income-nya lebih dari cukup. Aku mau ibaratnya mau apalah, pengen ngayomi hobi atau kan ada ya Mbak yang maksudnya yang sudah kecukupan, ya itu mah beda lagi karena kan dia bekerja sama dirinya sendiri gitu. Pun misalnya aku kerjanya ya udah aku nanti mau memutuskan di rumah aja supaya kerjanya online kalau apa, jadi sama diriku sendiri. Tapi kan tetap adaptasi sama tools, bener nggak? Ya. Sosial media berkembang loh sekarang, berkembangnya cepat. Sekarang adanya Facebook, berapa tahun udah ada IG, sekarang udah ada TikTok, sekarang udah banyak kayak gitu-gitu. Itu tuh, iya. Terus caranya dulu, misal konten dulu itu yang konten yang edukatif yang masuk orang sekarang nggak? Sekarang bikin apapun bisa. Bahkan kontennya sekarang trennya yang kayak begini, kayak gitu-gitu. Itu sampai yang menyek-menyek ecek-ecek aja. Iya.
Iya, makanya harus apa namanya, harus benar-benar adaptasi gitu. Jadi ya itu bukan cuman perkara akhirnya secara besar garis besarnya bukan cuman perkara siapa yang di rumah, siapa yang kerja gitu. Tapi ya itu yang perlu dipikirkan, satu ekonomi, apakah satu aja cukup atau emang harus dua-duanya. Kedua, ke depannya nih mau gimana, apakah rehat sebentar atau rehat enggak? Kalau menurut aku ya balik lagi. Nah, itu tuh yang harus benar-benar dipikirin. Terus ketiga, kalau aku tambahannya itu, kita nggak pernah tahu umur. Kayak gitu. Kita nggak pernah tahu umur. Tahu-tahu tiba-tiba aku mati duluan atau siapa yang mati duluan, kita nggak pernah tahu. Tidak ada yang mandiri. Betul. Intinya ya memang kedua belah pihak harus mandiri. Iya, seperti itu. Akhirnya bahasanya si Ibu Dewi ini, kemandirian finansial itu penting kayak gitu. Oke nih, kayaknya makin seru aja. Lanjut nih. Lanjut sampai 3 hari ya. Ngebahas laki di rumah. Kayaknya ya memang kita punya pemikiran sendiri-sendiri ya. Betul. Tapi tetap ya guys, bahwa itu keputusan di kedua belah pihak. Betul. Dan kenyamanan di kedua belah pihak. Ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan ngobrol, ngerumpi, komen, bisa deh di itu ya, di YouTube-nya Rumpi Asik, dikomenin deh gimana sih kalau laki-laki itu di rumah gitu. Ya ini laki-laki bukan bekerja di rumah ya, tapi laki-laki yang mengerjakan pekerjaan rumah. Dikomenin aja gitu. Siapa tahu kita bisa perang di situ. Tapi jangan hujat aku. Jangan hujat aku. Oh, langsung aja Mbak Dana gitu. Jangan hujat aku. Hujatlah gitu. Aku cuma warga biasa. Oke teman-teman, bantu kita ya supaya lebih kreatif lagi dengan subscribe, like, komen, dan di-share lah ke seluruh Indonesia Raya dan ke seluruh dunia ini gitu, supaya Rumpi Asik selalu tetap asoy. Oke, kita nantikan ya episode-episode menarik selanjutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.